Kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, kita kembali lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke Bang Doli kalau begitu. Bang Doli, ini kalau tadi di segmen sebelumnya Anda menjelaskan mekanisme yang harus dilalui, idealnya seperti apa. Tapi bagaimana dengan mekanisme pengawasan dari DPR terhadap kebijakan fiskal daerah yang berpotensi merugikan masyarakat, Bang Doli? Iya, kita dalam kurun waktu 2 bulan terakhir ini di Komisi 2 itu dalam RDP bersama dengan Menteri Dalam Negeri itu mengevaluasi ya tentang bagaimana daerah-daerah kita di kabupaten kota dan provinsi dalam menjalankan kemudian menyusun APBD-nya gitu. Nah, termasuk bagaimana kita supaya meningkatkan kapasitas fiskal dari masing-masing daerah itu. Nah, jadi dengan ada kejadian seperti ini contoh kasus yang konkret sebetulnya bahwa ternyata memang di daerah-daerah kita itu punya masalah dengan dalam rangka peningkatan kapasitas fiskalnya. Nah, terbukti dengan bagaimana sekarang ada masalah yang terjadi di dalam keuangan daerah, maka kemudian dibebankan oleh rakyat. Ini pekerjaan paling simpel itu, paling gampang gitu ya. Ya mohon maaf ini dulu waktu kita mau jadi kepala daerah, kita minta betul sama rakyat itu dukungan dari mereka gitu. Nah, dan tentu dengan janji-janji yang manis-manis lah kira-kira begitu. Nah, tapi begitu kita jadi kepala daerah dan kemudian mendapatkan masalah, nah yang kita korbankan atau yang kita bebankan kembali ke rakyat. Ini yang menurut saya kurang tepat ya. Nah, oleh karena itu nanti kami tentu akan membahas ini ya kembali nanti bersama dengan Kementerian Dalam Negeri di Komisi 2, dan saya kira bagi masyarakat yang memang keberatan dengan itu, sampaikan saja aspirasi ya, baik itu ke DPRD di Kabupaten Pati, terus kemudian juga bisa ke DPRD Provinsi, dan juga bisa nanti ke DPR RI CQ di Komisi 2, sehingga nanti akan kita bahas, dan tentunya akan kita tanya nanti kepada Menteri Dalam Negeri sebagai pembina politik ya seluruh pemerintahan daerah, bagaimana nanti langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Oke, baik, saya mau ke Prof. Johan kalau begitu. Prof. Johan, kalau kita lihat dengan adanya penerapan kebijakan ini menimbulkan kisruh yang begitu besar begitu di masyarakat, khususnya masyarakat Pati, sampai ada yang demo turun ke jalan begitu. Nah, kalau menurut Anda, jika ini terus dibiarkan, dampak ke depannya akan seperti apa? Nah, itu bisa menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas ya. Jadi kalau ini tidak direspon dan Bupati misalnya reaktif, lalu kemudian konfrontatif, misalnya menantang rakyat untuk kerahkan aksi massa yang sampai 50.000, itu akan menimbulkan kegaduhan dan saya khawatir jadi menimbulkan namanya krisis kepercayaan publik yang luas. Kalau seorang kepala daerah terkena kasus krisis kepercayaan publik yang luas, itu bisa dimakzulkan, ujungnya bisa dimakzulkan. Jadi itu protes rakyat itu dan menyebabkan dia melemah legitimasinya, apalagi kalau ada temuan-temuan yang bisa menyebabkan pembuktian hukum ada pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan kebijakan ini. Nah, itu bisa lewat pintu DPRD untuk diproses dan dibuktikan kalau memang ada kasus-kasus yang dianggap melanggar sumpah jabatan misalnya ya, dalam kaitannya dengan krisis kepercayaan publik yang luas itu, bisa disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, lalu juga ada proses-proses di Mahkamah Agung, sampai kemudian bupatinya bisa diberhentikan kalau dibuktikan secara hukum terjadi pelanggaran sumpah jabatan. Nah, itu tidak main-main dampaknya. Jadi baru menjabat, kemudian menimbulkan krisis kepercayaan publik, itu bisa dicopot Pak Bupatinya dari jabatan. Oke, ini apalagi kan Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian juga akan mendalami ini. Kalau melihat peran dari Kemendagri dalam kekisruhan ataupun polemik ini seperti apa, Pak? Jadi Dagri itu kan pembina dari kepala daerah, melakukan fasilitasi juga untuk mensupervisi ya, mengawasi
kepala daerah. Nah, memang kan zaman pemilihan kepala daerah secara langsung ini terjadi kebijakan aneh-aneh dari kepala daerah, ya, karena dia hasil pilihan rakyat, dia bisa bikin kebijakan yang suka-suka hatinya. Nah, oleh karena itu Kemdagri mestinya melakukan tindakan yang tepat lah ya. Maksud saya begini, jadi kalau ada kasus yang heboh kayak gini, itu bupatinya langsung dipanggil Jakarta, ya, dipanggil Jakarta dan kemudian didalami dan lalu diberi arahan dan penjelasan sehingga dia langsung bisa mengoreksi kebijakan. Baik. Kalau tidak dia bisa diberi langsung teguran ya? dan sanksi-sanksi. Oke, langsung dikasih sanksi. Baik, saya mau ke Bang Doli kalau begitu. Bang Doli, bagaimana kemudian mekanisme pajak di daerah sebenarnya? Seperti apa? Apa memang nggak perlu begitu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan? Ya, memang tidak ada koordinasi langsung dengan Kementerian Keuangan ya. Tetapi di dalam peraturan perundangan kita, tadi seperti yang kita juga sudah sampaikan bahwa kepala daerah itu adalah di bawah pembinaan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Nah, makanya seharusnya memang koordinasinya itu langsung ke Kementerian Dalam Negeri ya. Nah, saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Jo ya, supaya karena memang ini sudah meluas ya masyarakat, bahkan ya kita juga cukup menyayangkan ada seperti upaya mengadu domba antar masyarakat. Ini kan bahaya ya, ada aksi di laut dengan aksi juga sesama masyarakat. Ini lama-lama bisa jadi konflik sosial. Nah, ini sebelum terjadi meluas persoalannya, saya setuju mungkin kami mendorong supaya Menteri Dalam Negeri memanggil ini si bupati ini untuk pertama tentu diminta keterangan ya, kemudian diarahkan kalau memang ada hal-hal yang tentu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan mekanisme, tidak sesuai dengan peraturan perundangan, tidak sesuai dengan regulasi, dan tidak sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Kalau ada satu kebijakan yang reaksinya cukup keras di masyarakat, saya kira tidak ada pilihan lain ya, kecuali kalau memang ya bupatinya terus ingin membangun ketidaksimpatian masyarakat terhadap dirinya, dan itu bahaya sebetulnya secara politik bagi posisi seorang bupati kalau memang terus berhadap-hadapan dengan rakyatnya. Oke, baik, kalau kata Bang Doli, Mendagri ini harus panggil bupati-bupati dengan kondisi seperti ini sudah layak untuk dipanggil? Oh, sangat layak sekali karena krisis kepercayaan sudah mulai nampak, ya kan itu, dan kemudian ada aksi-aksi fisik dan kemudian juga tadi ada kelihatan adu domba dan kemudian ada perilaku Satpol PP yang menyita barang-barang milik masyarakat hasil donasi untuk demo itu. Ya, ini udah cukup memadai. Jadi saya pernah jadi Dirjen Otonomi Daerah. Itu yang kayak gini itu kita panggil langsung. Nggak pakai tanya-tanya lagi. Kita kalau nuwun sama Pak Gubernur, panggil Jakarta. Dan kalau ada kesalahan kita tunjukkan, buktikan. Dan kita carikan solusi dan pemecahannya. Kalau dia bandel, kita sanksi. Sanksinya akan seperti apa? Sanksi bisa teguran tertulis, bisa sampai diberhentikan sementara dulu. Ya, bahkan sampai bisa diberhentikan tetap kalau terjadi peristiwa-peristiwa pelanggaran sumpah jabatan. Oke, jadi memang sudah layak untuk jadi Dagri memang harusnya jangan terlalu kalem lah ya. Jadi dalam hal ini harus cepat bertindak. Begitu, Mbak Fir. Oke, sepanjang pengalaman Bang Doli, apakah kasus-kasus seperti ini begitu pernah terjadi sebelumnya, Bang Doli? Ada, tapi memang tidak spesifik sama ya. Tetapi ada kepala-kepala daerah yang memang tidak mengindahkan ya arahan-arahan pemerintahan pusat yang itu tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan regulasi yang ada gitu. Ya, seingat saya di Kalimantan Selatan kalau tidak salah waktu itu ada pernah diundang beberapa kali. Nah, tentu itu akan berkonsekuensi tadi seperti yang disampaikan Prof. Jo ya. Teguran-tegurannya itu bisa sampai pada pemberhentian sementara, bahkan kalau masih bandel bisa pemberhentian secara tetap gitu. Nah, tapi kan ini beginilah, saya kira kan kita semua ini ingin menjadi pemimpin di tempat kita, di daerah kita masing-masing. Itu kan semuanya kita tujukan untuk pemberian pengabdian yang terbaik buat masyarakat dan rakyat Indonesia gitu, termasuk di daerah kita masing-masing.
Saya kira untuk apalah kita menjadi kepala daerah, untuk menjadi pemimpin, kalau kita mau berhadapan-hadapan dengan rakyat, terus apa gunanya kita gitu ya. Jadi saya kira dengan apa yang sudah ditunjukkan reaksi oleh masyarakat gini, ya kita berharap Pak Bupati bisa lebih arif gitu ya, lebih berempati lah dengan masyarakat yang juga akan menyampaikan masyarakatnya. Jadi kalaupun dipanggil nanti oleh Kementerian Dalam Negeri, ya saya kira ya tidak perlu juga bertahan dalam posisi yang tentu tidak mengenakkan buat semua, apalagi rakyat. Kita ini kan bekerja semuanya menjadi pejabat publik, pejabat politik, semuanya untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat kita gitu. Baik, kita nantikan perkembangannya. Bang Doli, terima kasih sudah meluangkan waktu di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Prof. Johan sudah hadir di Studio TV One. Selamat malam.